Assalamualaikum, pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, nanti setelah pembelajaran selesai, kalian dapat menjelaskan pengertian perkembangbiakan pada tumbuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyebutkan contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Nah, perkembangan biakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, kalau perkembangbiakan secara vegetatif itu sebaliknya ya, jadi secara tidak kawin. Lanjut. Coba perhatikan video berikut. Coba kalian lihat, di situ ada hewan apa? Ya, betul. Di situ ada hewan lebah yang sedang mengambil madu pada bunga. Nah, ini dinamakan dengan proses penyerbukan. Nah, apa itu proses penyerbukan? Nah, proses penyerbukan terjadi ketika seserbuk sari turun ke kepala putih. Penyerbukan ini bisa terjadi apabila dibantu oleh angin atau hewan. Contohnya di sini hewannya apa? Betul, di sini hewannya adalah lebah. Yuk, lanjut. Nah, berikut adalah contoh-contoh perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama itu gambar apa? Ya, betul, itu gambar pohon atau buah. Kemudian yang kedua, ya itu adalah pohon jambu air. Dan yang ketiga, yaitu contohnya itu buah apa? Buah mangga. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif ini terbagi dua bagian. Yang pertama itu vegetatif alami seperti rizoma, stolon, umbi, tunas, dan yang terakhir adalah fragmentasi. Kemudian vegetatif ini ada juga terbagi dua, yaitu ya yang tadi vegetatif alami, yang kedua yaitu vegetatif buatan. Misalnya stek, populasi, dan cangkok. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi apa? Ya, betul, rizoma. Nah, rizoma ini adalah batang yang tumbuh di bawah tanah dan dapat menghasilkan tunas baru. Ketika batang itu terputus, tumbuhan baru akan tumbuh ya dari batang tersebut. Contohnya di sini apa? Nah, di sini ada apa? Pohon apa? Jahe, betul. Dan ada pohon kunyit. Nah, atau sejenisnya, itu dinamakan rizoma. Kemudian yang kedua yaitu stolon atau geragi. Nah, stolon ini adalah cabang yang tumbuh di permukaan tanah dan menghasilkan individu baru ketika ujungnya menyentuh tanah dan mengakar. Contohnya buah. Nah, di sini ada buah apa? Buah stroberi ya. Ini berkembang biaknya secara stolon atau geragi. Ada lagi contoh yang lain seperti apa? Ya, betul, itu apa? Rotan ya, rotan atau rumput teki. Kemudian lanjut, umbi. Nah, umbi ini adalah akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, umbi ini dapat tumbuh menjadi individu baru ketika ada pertumbuhan tunas di bagian atas umbi tersebut. Contohnya apa? Coba lihat. Nah, ini ada apa? Ada kentang. Nah, kentang ini merupakan umbi batang. Kemudian yang kedua apa itu? Bawang. Ya, betul, itu bawang. Bawang itu adalah umbi pelapis. Lanjut. Nah, sekarang tunas. Nah, tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Nah, tunas ini dapat terdiri dari batang, ditambah dengan daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contohnya,
Nah, ini adalah pohon pisang. Apalagi coba selain pohon pisang? Ya, betul, pohon kelapa. Apalagi? Ya, pohon aren. Atau bisa juga pohon wargu kalau dalam bahasa Sundanya. Itu untuk alat pancing ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu fragmentasi. Fragmentasi ini adalah eh, perkembangbiakan ketika bagian tanaman tertentu terpisah dan mampu tumbuh menjadi individu baru. Contohnya di sini ada, nah itu lumut, nah, ada juga jamur. Nah, tadi kita membahas vegetatif alami. Sekarang kita membahas tentang vegetatif buatan. Nah, yang pertama adalah stek. Nah, stek ini eh, berkembang biak dengan cara dipotong dan ditanam, bisa bagian daun, tangkai daun, atau bunga. Nanti akan menghasilkan individu baru. Kemudian yang kedua, okulasi. Okulasi ini yaitu perkembangbiakan yang melibatkan penyatuan dua bagian tanaman yang berbeda secara fisik, atau menempel ya. Kemudian yang ketiga itu cangkok. Cangkok ini dengan cara memasukkan sebagian batang atau ranting tanaman ke dalam media tumbuh yang sesuai ya. Nah, ini contoh-contohnya atau ini cara-caranya ya. Oh, stek tuh itu kan apa itu teh? Pohon singkong dipotong kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Nah, itu namanya stek dan tumbuh. Kemudian okulasi. Nah, itu ditempelkan ya ke dalam bagian pohon induknya. Kemudian kalau cangkok, nah ini cangkok seperti ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua bagian, yaitu generatif dan vegetatif. Begitu pula vegetatif. Nah, vegetatif ini terdapat ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya. Mungkin segitu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.